Sepanjang lobi Latan terus menggandeng Linda di pinggangnya posesif. Linda mengabaikan itu, dia berjalan saja dengan memasang wajah datar nan angkuh disertai kedua tangan yang dilipat di perut. Latan melirik Linda lalu tersenyum samar. Segalak, seangkuh, sesombong apapun sekarang di mata Latan, Linda hanya seperti kucing yang dipaksa seram menyerupai macan, harimau dan sejenisnya. Bagi Latan tetap lucu. Apalagi semenjak hamil tingkah Linda semakin berubah agak manja. Mereka nyapa. Linda mendelik sebal pada Latan. Lo lirik kayak atau mangut, sombong amat jadi atasan. Celotehnya. Latan tidak menggubris. Dia terus mengayunkan langkah dengan menatap lurus ke depan. Linda mendengus dan kembali menutup bibirnya rapat. Siang ini jadi. Latan melepaskan rengkuhannya, membiarkan Linda bebas duduk di mana saja. Jadi, Lena yang ke kafe depan kantor sesuai kata lo yang harus di sana, sarkasnya. Latan melepas jas, mulai duduk di kursi kebesarannya tanpa membuka suara lagi. Oh iya, ada Rano juga. Latan sontak menatap Linda. Kenapa tiba-tiba? Semalam lo izin ketemu Lena, cuma berdua. Tatapannya tajam. Linda mendengus. Sekalian mau lurusin kesalahpahaman. Reno yang deketin gue. Biar Lena cari yang baru daripada si brengsek Reno. Dumelnya. Lo gak boleh ngomong kasar, tegur Latan. Linda kembali mendengus. Dan gue batalin izin. Apa? Gak bisa gitu dong. Lagian ini hidup gue. Kenapa sekarang lo jadi banyak ngatur? Cerocosnya tak terima. Latan tidak menggubris dan fokus pada pekerjaannya. Mulai membuka satu persatu berkas di hadapannya dengan teliti. Lo tahu sendiri, gue akan nekat kalau banyak dilarang. Linda bersikap tidak mau kalah. Coba aja, Latan hanya melirik sekilas. Linda menggeram, penasaran juga apa yang akan dilakukan Latan jika melanggar. Apa dia akan disakiti saat S3 kilodetik? Oke. Balas Linda so berani. Latan menghela nafas lalu menatap Linda lurus tak terbaca. Gue ikut. Putusnya. Linda mengerjap. Ikut? Ngapain? Ini masalah. Lo kesini. Tegas Latan jengkel. Pagi-pagi Linda sudah mengajaknya berdebat saja. Gak. Lo mau gue kurung lo biar gak jadi. Ancamnya serius. Dengan kesal Linda mendekati Latan. Lo duduk, Latan menepuk pahanya. Lebih baik lo pijitin bahu gue daripada berisik. Perintahnya. Latan sudah hampir setengah jam serius membaca beberapa kontrak dan sebagainya yang harus ditandatangani. Linda yang awalnya menghadap Latan untuk memijat bahu, kini berubah menghadap depan dengan masih duduk di pangkuannya. Linda bersandar seenak jidat, ikut membaca. Walau baginya terasa rumit dan mual saking banyaknya pasal yang tidak dia pahami. Perjanjian yang menurut Linda terlalu bertele-tele dan tidak jelas. Geser, celetuk Latan. Linda menoleh lalu menggeser sedikit tubuhnya agar tidak menghalangi pandang Latan. Linda pun anteng saja diam, sesekali melirik lalu melamun dan berpikir. Kita nikah minggu depan tanpa resepsi. Linda menoleh kaget. Apa? Kok gak diskusi dulu? Serunya tak terima. Latan menutup berkas yang sudah dia tanda tangani itu lalu menatap Linda. Membelitkan lengannya ke perut calon istrinya. Keputusan orang tua, lihat aja di ponsel, grup keluarga kita.
Jelas Latan lalu bersandar santai dengan menatap gerak-gerik Linda yang masih di pangkuannya. Kok gue gak tahu? Dumelnya kesal dengan berusaha mencari grup yang dimaksud. Lo senyapin gimana bisa tahu, disentil pelipis Linda sekilas. Ah, benar. Linda masih tetap manyun kesal, harusnya kumpul dulu bukan bicara di grup. Jadinya dia ketinggalan. Lebih cepat lebih baik, kata Latan dengan perlahan mengusap perut Linda. Membuat si empunya terdiam lalu menoleh. Latan mendekatkan wajahnya, memejamkan kedua kelopak matanya perlahan Linda pun sama. Hingga kedua bibir dengan bentuk dan warna berbeda itu saling bersentuhan, menekan lalu M3 Lum 4P perlahan. Latan merapihkan pakaian barunya yang lebih rapih. Dia harus meeting dadakan siang ini dan dengan berat hati tidak bisa ikut ke pertemuan Linda, Lena dan Reno. Linda yang masih selimutan hanya menatap Latan. Latan selesai memasangkan dasi, dia meraih jas dan menyampirkannya di lengan berurat itu. Lalu membungkuk untuk mencium kening Linda sekilas. Cek lemari, Latan pun mengayunkan langkah meninggalkan kamar pribadinya. Linda menatap kepergian Latan lalu beranjak dengan tidak melepaskan selimut yang membelit tubuhnya. Linda membawa langkahnya pada lemari yang dimaksud Latan. Ternyata ada dua kotak kado yang besar dan kecil. Linda meraih keduanya sekaligus, membawanya ke atas kasur dan mulai membedah. Wow! Lena menatap penampilan Linda yang lebih mewah seperti sosialita itu. Ada apa sama penampilan lo? Tanyanya heran. Maunya, Latan. Balas Linda malas. Hah? Katanya calon istri, jadi harus gini. Gue minggu depan nikah sama dia, gue hamil. Jelas Linda sangat santai. Lena mengangguk belum sadar lalu detik selanjutnya melotot. Apa? Hamil? Jadi beneran? Jeritnya heboh. Linda meringis malu. Iya. Bisa biasa aja ga? Ceka. Gak usah bahas dia, tunda nanti. Kita bahas Reno. Gue gak mau lo salah paham sama gue dan persahabatan kita hancur hanya karena cowok. Ujarnya. Lena mengangguk. Sebenarnya gue lihat hari itu, saat lo tiba-tiba seret Rano. Jujurnya. Linda terdiam, dia bahkan tidak ingat detail kejadian hari itu. Lo parah, mabuk berat. Lena menghela nafas. Di sini lo gak salah, Rano emang udah lama aja suka sama lo, lanjutnya. Apa? Terus kenapa dia deketin lo? Brengsek. Kesal Linda langsung sangat benci dan marah, karena pengaruh hormon juga mungkin. Gue gak marah kok sama lo, kita tahu kalau kita sama-sama nakal dari lama. Gue juga yakin kok kalau Rano gak akan sama lo karena lo hamil anak Latan dan akan nikah. Lena tersenyum tulus. Dia serius dengan ucapannya. Beneran? Gue takut kehilangan lo, Maklen. Lebay Linda manja. Lena tertawa peran dengan agak meringis malu. Giliran lo yang bikin malu. Berhenti kayak bocah, Lin. Kesalnya. Maaf gue telat, Rano duduk di samping Linda dan refleks Linda berdiri dan pindah ke samping Lena. Rano menghela nafas mencoba mengabaikannya. Udah lama? Kalian udah pesen? Ditatapnya Lena lalu lama pada Linda yang makin berseri cantik dengan penampilan mewahnya. Udah, Lena menjawab saat Linda terlihat enggan menjawab. Lo pesen dulu, abis itu kita ngobrol. Putusnya. Rano gila.
Linda melempar tasnya yang lebih murah dari gaun yang dipakainya itu ke sofa. Lalu mendekati Latan yang duduk di kursi kebesarannya. Linda naik ke meja dan duduk menghadap Latan. Latan mendekat, membiarkan kedua lengannya memanjang hingga memeluk Linda dengan berjarak. Apalagi yang dia lakuin? Dia gak percaya gue hamil dan bakalan nikah sama lo karena silsilah keluarga kita. Bodoh banget dia. Gue kesel. Linda mengepalkan kedua tangannya saking kesal. Terus? Ya Lena yang turun tangan. Selama ini selalu begitu. Dia emang terbaik. Bahkan dia berani lawan Rano yang pada dasarnya Lena suka bahkan mungkin cinta. Makanya gue gak mau persahabatan gue sama Lena hancur. Terang Linda panjang lebar dan lepas. Latan terlihat asyik mendengarkan dengan sesekali merespon singkat. Gue sampai berhenti makan. Gue lapar, mau makan. Rengeknya seraya bersandar di bahu Latan lalu mengusap leher dan rahangnya yang tegas. Latan melepasnya, dia tahu Linda tengah merayu. Tanpa merayu pun soal makan akan Latan kabulkan. Di sini? Tanya Latan seraya meraih ponselnya. Linda mengecup kening Latan, tiba-tiba dia ingin. Latan hanya melirik lalu memberikan beberapa menu di ponsel pada Linda agar memilih. Latan balas mengecup kening Linda sekilas lalu menatapnya lekat tak terbaca. Linda yang tidak sadar ditatap terlihat terus fokus pada ponsel Latan. Makannya bareng, kata Linda dengan masih fokus menatap ponsel. Latan mengulurkan tangannya, menaikkan gaun Linda dan Linda hanya melirik. Latan yang stres oleh pekerjaan hanya ingin bermain, Linda tidak masalah. Latan menatap lekat perut Linda yang tidak rata lagi itu lalu naik ke atas. Latan berhenti. Dia bersandar pada kursi dengan menatap bagian atas Linda mesum. Latan kian sadar bahwa dia kembali jatuh cinta pada sosok indah di depannya. Mungkin. Linda mendorong piringnya. Gak enak, tukeran. Pintanya bukan lebih tepatnya perintah. Latan tidak mendebat, dia mendorong piringnya dan meraih piring Linda. Latan amati isi piring itu. Padahal sama hanya beda di daging ayamnya yang digoreng sedangkan milik Latan dibumbui kecap. Latan mengunyah lalu melirik Linda yang lahap memakan bekas makannya itu, terlihat menikmati. Enak, celetuk Linda lalu menjejalkan nasi dan lauk pauk tanpa menunggu yang di mulutnya habis. Latan menggeleng samar. Si anti nasi, si tukang diet berubah jadi tukang kuli. Linda terlihat seperti kelaparan saking lahapnya. Kayaknya enak yang itu, ujar Linda setelah menghabiskan setengah milik Latan. Latan yang memang tidak terlalu nafsu makannya jelas ketinggalan. Nasi dan lauk pauknya masih mengisi piring lebih penuh dibanding milik Linda. Tukeran lagi, Linda melempar cengiran dengan pipi sebelah masih kembung. Dengan sabar Latan mengambil dan melanjutkan makannya tanpa jijik. Latan sudah terbiasa dengan liur Linda, untuk apa jijik? Kok jadi enak? Seru Linda riang dan agak tak percaya. Latan mendengus. Masalahnya dirakus bukan enak apa enggaknya. Besok-besok pesen 2 porsi buat lo sendiri. Balas Latan. Linda mengunyah dengan menekuk wajahnya sebal. Gue gak tahu kenapa bisa gini, lo kok marah, lirih Linda agak tersinggung. Latan menghela nafas. Sebelah mana marahnya? Gue suruh biar lo kenyang aja, nadanya agak frustasi dengan sensitifnya Linda. Lo gak mau gue ganggu ya? Ya udah, maaf. Linda membawa piringnya, makan dengan menjauhi Latan. Ceritanya merajuk.
Latan melihat itu mendengus dan bodoh amat. Dia melanjutkan makannya hingga mencuci tangan lalu kembali bekerja tanpa membujuk. Kemana? Latan menghentikan kegiatannya. Lalu menatap Linda yang sibuk membenahi barang bawaannya ke dalam tas. Pulang. Suruh siapa? Latan menautkan kedua jemari tangannya dekat dagu, menatap lurus Linda. Gak ada, kenapa harus nunggu disuruh? Gue sadar diri kali. Adanya gue di sini itu ganggu lo, sewotnya tanpa menatap Latan. Latan mangut-mangut samar, ternyata Linda masih merajuk. Malas sekali dia membujuk. Lo mau Lena gue pecat dari perusahaannya. Gue punya koneksi, bukannya membujuk dia malah mengancam. Linda menoleh, menatap Latan marah karena melibatkan Lena di permasalahan mereka. Linda merasa tidak adil dan jelas tidak akan membiarkan itu terjadi. Tatapan lo. Tegur Latan tak suka, menatap tajam Linda. Lo 4J1 nanogram. B4B. Teriaknya lepas kontrol. Latan mengetatkan rahangnya. Apa? Lo bilang apa? Tanyanya datar namun tatapannya kian tajam dan marah. Hanya karena hal sepele serius Linda harus bertingkah semenyebalkan itu. 4J1 nanogram. Kenapa? Dagu Linda naik berani. Hanya karena masalah makan yang sepele, lo mau gue makan? Ancamnya, apa? Dasar HYP3R. Teriak Linda. Bukannya membujuk, malah membahas S3 kilodetik. Ketukan di pintu membuat Latan terpaksa menarik dirinya yang belum pelep 4 san. Dia rapihkan celananya. Latan membiarkan Linda lalu duduk di kursi kebesarannya. Latan menekan tombol buka pintu dan detik selanjutnya sekretaris Latan muncul. Memberikan beberapa berkas penting yang hari ini juga harus segera ditandatangani. Latan pun fokus pada pekerjaannya, mengabaikan intinya yang masih mengeras. Urusan itu biar nanti dilanjutkan. Hingga 1 jam lebih berlalu. Latan pun bergerak menuju kamar untuk membangunkan Linda. Entah untuk mengajaknya pulang atau menuntaskan kegiatan yang tertunda. Linda terlelap di bawah selimut tebal itu, begitu pulas dengan pakaian atas terbuka, tidak dibenarkan. Latan memeluk Linda, menenggelamkan wajahnya di antara lekukan leher dan bahu. Selama perjalanan Linda kembali terlelap, terlihat kelelahan. Latan pun tidak mengganggu, dia fokus berkendara dengan sesekali menerima telepon dari sekretarisnya. Mobil mahalnya pun sampai di rumah Latan yang dulu. Niat ingin memberi kejutan ke rumah baru untuk Linda pun urung saat melihat lelahnya Linda akibat ulahnya. Udah sampai, Latan menepuk pipi Linda sekilas. Lalu melepas sabuk pengaman Linda diakhiri kecupan singkat di kening Linda. Linda dengan malas membuka matanya, tanpa banyak kata dan protesan turun dan masuk ke dalam rumah kemudian ke kamar. Melihat itu Latan tidak terganggu, dia tahu Linda hanya ingin kembali tidur dan segera menemukan kasur. Sesuai dugaannya. Tanpa membersihkan diri Linda tidur di atas kasurnya. Tanpa menunggu bahkan langsung mendengkur halus. Lucu. Latan mendekat, melepas satu persatu sepatu Linda. Jasnya yang dipakai Linda bahkan Latan melepas seluruh pakaian Linda hingga bersisa dalaman saja. Latan tidak mau tidur dan memeluk Linda yang masih memakai pakaian kotor bekas pakai dari luar. Mimpi indah, sayang. Bisik Latan lalu mengecup pelipis Linda sekilas nan ringan. Latan mengayunkan langkahnya ke kamar mandi.
mulai membersihkan diri lalu setelah selesai dia bekerja sebentar sebelum memutuskan tidur memeluk Linda. Latan tidak sabar ingin mengikat dan memiliki Linda seutuhnya. Berhari-hari, Linda menjadi sosok yang berubah. Lebih pendiam karena banyak tidur. Beres makan, nonton sebentar lalu tidur, bahkan jarang ikut ke kantor. Karena setiap dibangunkan pagi Linda selalu menangis saking ingin tidur. Latan yang jadi jarang menyentuh Linda pun agak uring-uringan saking bosan solo terus. Namun anehnya Latan tidak marah seperti saat dia tahu Linda hamil. Latan lebih sabar dan maklum. Anak yang ada di perut Linda yang sempat tidak dia inginkan itu. Entah kenapa membuat Latan berubah menjadi sangat menginginkannya. Latan seolah disadarkan, kebencian terlalu menutup mata dan hatinya yang dulu sangat berpusat pada Linda. Tanpa peduli dengan sisi Linda yang mungkin saat itu juga menderita. Latan hanya terus membenci, menyakiti Linda dengan berbagai hinaan. Latan mulai merasa ditekan perasaan bersalah. Kok gak kerja? Latan menoleh, tersadar dari pemikirannya. Tanggal merah. Jawabnya singkat lalu kembali menatap lurus taman dari kaca balkon kamar. Gue tidur dari malam sampai siang, lihat Linda memamerkan pipinya yang kian berisi. Gue jadi babi Hicks. Isaknya pura-pura. Latan menatap wajah Linda yang memang agak membengkak itu. Tetap cantik bahkan kian lucu. Latan membingkai wajah yang selalu memenuhi pikiran dan hatinya itu dengan lekat. Lebih bagus gini, kelihatan sehat daripada kurus. Latan mengecup kilat bibir Linda. Gue kangen, gue lapar, lo sadar berapa lama gue gak makan lo? Bisiknya di depan bibir Linda. Latan mengecup perut itu. Dia gak apa-apa? Tanyanya. Linda menggeleng. Jangan kasar aja, pintanya. Linda memeluk, mengusap punggung Latan dengan membelitkan kedua kaki ke pinggul Latan. Latan menyesap rokoknya di balkon, menemani Linda yang rebahan di kursi lipat bagai di pantai itu. Terlihat melamun. Linda masih tidak percaya bahwa dia dan Latan sudah menjadi sepasang suami istri. Latan mematikan rokoknya saat sadar kalau asapnya sebagian mengenai Linda. Linda melirik Latan yang kini hanya berdiri dengan lengan bertumpu pada pinggiran besi pembatas. Linda menghela napas berat lagi entah untuk yang keberapa kali. Terus aja ngehela napas, celetuk Latan dengan cuek, tanpa menoleh pada Linda. Linda mendengus. Lo kok bisa santai, gak aneh punya istri kayak gue. Dan lagi, lo gak terganggu sama celetukan sepupu-sepupu kita. Tanyanya sebal. Latan membalikan tubuhnya, bersandar pada pembatas itu lalu menatap Linda datar. Pikiran lo yang aneh, ribet. Balasnya lalu berdiri tegak, mengayunkan langkah untuk masuk ke kamar. Linda sontak menatap kepergian Latan dengan kesal, tak lupa meninju angin. Linda pun sendirian, dia kembali menghela nafas. Kok setelah status berubah rasanya ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Yang membuatnya gelisah, takut, bahagia, sedih dan sebagainya. Linda takut Latan berubah kembali jahat seperti dulu. Sekarang pun masih sih, tapi tidak parah. Hahaha. Jerit Linda kaget hampir mundur jauh dan jatuh namun pinggangnya berhasil ditahan Latan. Latan menyorot Linda marah. Lo bisa diam? Tadi itu bahaya. Bentaknya. Linda menamparkan pipi Latan tidak terima dibentak. Padahal semua salah Latan yang tiba-tiba datang dari belakang dan menyelimutinya.
Latan kian menatap Linda tajam. Lo yang salah 4NJ1 nanogram. Lo yang... Latan membekap mulut Linda marah. Lo emang gak akan pernah berubah. Gue gak mau anak gue ngikut bahasa ibunya. Senakal-nakalnya gue gak akan biasain bahasa kasar di keseharian gue, geramnya. Linda menepis kasar. Lo pikir gue biasain? Ini pertama kali lagi gue berkata kasar karena lo yang mancing. Pergi sana. Teriaknya lalu Linda menjauh memasuki kamar. Malam pertama pun berubah menjadi peperangan. Perang yang teramat dingin. Keberadaan mereka di satu kasur begitu seperti orang asing. Latan memilih tidur tanpa peduli lagi dengan Linda. Linda membuka mata saat merasa cahaya mengetuk matanya. Ternyata sudah pagi, Linda pun memutuskan bangun lalu turun dari kasur. Tidak ada Latan di sekitarnya dan itu bagus. Linda masih marah tentang semalam, dia masih ingin bungkam. Tak lama Linda keluar dengan penampilan ala rumahan yang terlihat segar. Latan yang tengah duduk di pinggiran kasur pun segera berdiri. Memasuki kamar mandi bekas Linda. Wangi Linda langsung menyerangnya kuat. Latan melucuti pakaian bekas jogging tadi subuh. Sebelum menekan shower dia menoleh pada Linda yang dengan acuhnya berjalan. Lalu mengambil sesuatu di dekat jajaran sabun mandi. Cincin pernikahan. Latan sontak mencekal lengan Linda. Mau mandi lagi? Tanyanya. Linda menoleh, masih memasang wajah datar. Gak makasih, tolaknya seraya menepis cekalan Latan. Gue salah semalam, sorry. Latan pun menyalakan shower. Sedangkan Linda mematung di ambang pintu dengan merasa tidak percaya dengan ucapan Latan. Linda menggeleng samar lalu bergegas keluar kamar mandi. Dia harus sarapan lalu pergi ke tempat Lena atau kemanapun. Latan terus melakukan aktivitas paginya, setelah selesai dia menyusul Linda yang hampir menghabiskan sarapannya. Linda mematung saat Latan meraih wajahnya dan menanamkan kecupan di kening lalu bibir sekilas. Kita ke mall hari ini, rumah masih banyak yang harus diisi, ujar Latan dengan sibuk meraih beberapa lembar roti. Linda mendengar itu pun gagal marah lama, tiba-tiba suasana mencair. Kamar ini buat tamu? Tanya Linda pada Latan yang mengekor di belakangnya. Kasur udah ada, nakas, lampu tidur, lemari, cuma karpet belum terus kita cek kamar mandinya. Linda mengayunkan langkah ke sana dan Latan mengekor. Tinggal rak sabun aja. Terus handuk kurang sedikit, absen Linda seraya menuliskannya di buku. Latan berdiri merapat di belakang Linda, asyik menghirup wangi istrinya. Dengan sesekali mengusap setiap sisi bahu atau mengecup kepalanya. Linda begitu anteng dengan kegiatannya. Kita ke kamar, siapa tahu banyak yang kurang, Linda pun menjauh dan mulai melangkah. Latan pasrah ikut saja. Ternyata banyak yang akan mereka beli. Dia pikir tidak akan sebanyak yang di absen Linda. Kamu celana dalam ini doang? Tanya Linda pada kotak kaca yang berjajar rapih dengan dasi-dasi mahal, sabuk pinggang. Kamu? Latan menaikkan alisnya dengan senyum tipis. Maksudnya lo? Larat Linda salah tingkah lalu mengamati yang lain. Pesen aja. Kita beli perabotan utamainnya. Ujar Latan. Oke, Linda tidak mendebat. Dia masih mengamati ruangan khusus pakaian dan perintilan-perintilannya. Boleh tambah lemari tas lagi? Tanya Linda seraya menatap Latan yang berdiri di belakangnya. Latan mengecup kilat bibir Linda. Boleh, atur aja. Jawabnya. Linda langsung berseri,
mencatatnya lalu mengamati lagi apa yang kurang dan perlu diubah. Mau ada sofa gak di kamar? Linda baru ingat belum ada sofa di kamar. Sofa yang gimana? Tanya Latan dengan tatapan berkilat mesum. CK. Yang normal bukan yang meliuk buat nganu. Sewotnya. Latan tersenyum samar. Adain dua-duanya, putusnya. Linda mendengus dengan pipi memerah. Gak. Satu aja, putusnya sebal. Latan tidak mendebat, dimanapun bisa tanpa perlu ada sofa itu. Dia tidak ambil pusing. Selebihnya besok aja, udah banyak. Linda menutup buku lalu meraih tas yang ada di atas kasur. Latan mengangguk saja, keluar kamar diikuti Linda. Latan menghentikan langkahnya dengan tangan terulur, dia dan Linda bukan lagi orang asing. Linda menerima itu, membiarkan jemarinya digenggam Latan. Selama dia melangkah meninggalkan rumah menuju mobil. Tanpa sopir? Tanya Linda saat Latan membukakan pintu mobil untuknya. Latan pun menutup pintu dan berlari pelan untuk menuju pintu seberangnya dan duduk di jok kemudi. Beli cemilan dulu boleh gak? Tanya Linda yang diangguki Latan. Mobil pun meninggalkan pekarangan rumah baru Linda dan Latan, membelah jalanan dengan tempo pelan. Di Indo atau Alfa aja, cuma mau ciki. Ujar Linda. Enak, tapi gampang meleleh coklatnya. Linda terlihat asyik ngemil yang manis-manis ketimbang ciki. Latan melirik sekilas. Jangan kayak bocah, lo belepotan, ujar Latan dengan fokus pada jalan menuju basement. Linda pun kembali membuka coklat, memakannya tanpa peduli dengan mobil yang kini sudah terparkir. Bisa kita turun? Latan melepas sabuk pengamannya lalu menghadap Linda yang asyik sendiri. Masih ada, tanggung. Ini enak, mau? Tawarnya walau tidak ikhlas sebenarnya. Latan menggeleng, dia diam menunggu dengan memperhatikan cemong di bibir Linda. Sepertinya Linda memang ingin dia bersihkan bibirnya dengan bibir. Udah, kita turun, tapi tisu dulu, mana minta? Linda celingukan mencari tisu di mobil Latan. Latan membersihkan sedikit sisanya lalu merapihkan penampilan Linda. Linda hanya diam menatap Latan yang begitu dekat itu. Selesai, kita turun. Latan mengusap sekilas kepala Linda lalu turun. Linda mengerjap lalu dia pun ikut turun dengan jantung berdebar.